Banyak yang pada cemas karena orang tuanya terkena diabetes dan hipertensi. Jadi kedua penyakit itu tidak diwariskan, tetapi hanya potensi nanti ketika orang tuanya sudah terkena diabetes dan hipertensi, peluang anaknya nanti terkena kedua penyakit itu atau salah satu itu menjadi lebih tinggi. Bukan karena diwariskan, tetapi karena pola hidup, pola tidur, pola makan mendekati sama karena tinggal satu rumah. Ya, jadi bedanya pewarisan sama keturunan itu berbeda. Kalau pewarisan itu berarti terkait dengan genetika, perubahan susunan DNA di dalam kromosom, di dalam inti sel, yang kemudian diwariskan ke anaknya. Misalnya penyakit-penyakit yang diwariskan itu ada penyakit hemofilia, talasemia, anemia sel sabit, penyakit kistik fibrosis. Nah itu diwariskan. Ada yang dominan, ada yang resesif. Kalau yang dominan itu butuh salah satu orang tua aja kena. Kalau yang resesif itu butuh dua-duanya kena. Ya, tetapi tidak dengan hipertensi dan diabetes. Tidak terkait dengan kedua penyakit ini, tidak terkait dengan perubahan susunan DNA. Ya, jadi mudahnya tuh kalau diwariskan kayak penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu ibarat misalnya rambut saya putih, ikal, itu mungkin akan diwarisi oleh anak saya. Salah satu atau dua-duanya anak saya rambutnya mungkin di masa tua nanti mungkin putih atau ikal seperti saya. Itu diwariskan. Tetapi sifat saya yang pemarah atau ngambekan belum tentu ada di anak-anak saya. Demikian juga dengan diabetes dan hipertensi. Peluang anak-anak dari orang tua yang kena diabetes dan hipertensi hanya lebih tinggi daripada yang orang tuanya nggak kena diabetes dan hipertensi. Jadi peluang yang meningkat itu namanya heritabilitas. Beda dengan herediter. Herediter itu penyakit yang diwariskan. Kalau heritabilitas itu peluang kemungkinan terkena pada anak-anak yang orang tuanya punya diabetes dan hipertensi tadi menjadi tinggi. Misalnya, yang salah satu orang tuanya, entah itu bapaknya misalnya kena diabetes, peluang anaknya kena diabetes itu kisaran 30%. Berarti dari 3 anaknya mungkin salah satu nanti kena. Tapi kalau duanya kena, ayah ibunya kena, peluangnya mungkin meningkat menjadi 70%. Jadi misalnya dari 3 anaknya, peluang yang kena kisaran 2 orang kena diabetes di masa tuanya nanti. Demikian juga hipertensi, itu kisarannya antara 40 sampai 60%. Nanti kemungkinan nanti hipertensi. Bahkan obesitas, kegemukan pun juga peluangnya antara 30 sampai 60%. Jadi kalau orang tuanya gemuk, salah satu atau salah 2 anaknya kemungkinan nanti juga akan gemuk. Ya, tetapi berarti peluang itu bisa dikecilkan dong. Jadi kalau rekan-rekan sekarang sedang cemas karena orang tuanya terkena diabetes atau hipertensi, tapi saat ini belum kena, berarti mulai sekarang perbaikin pola hidup. Mulai sekarang idealkan berat badan, kurangi gula, kalori, kurangi stres, cukupkan jam tidur, sama banyakin aktivitas fisik, banyakin jalan. Dengan mengubah pola hidup, pelan-pelan, bertahap, peluang atau kemungkinan kita terkena 2 penyakit itu di masa tua nanti akan semakin mengecil.